Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasyiful Azim dari kelas 37 dengan NIM 2412200007. Saya ingin menjelaskan tentang latar belakang lahirnya Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, termasuk faktor internal dan eksternal. Latar belakang Muhammadiyah lahir sebagai respon terhadap kondisi umat Islam dan masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20 di tengah penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah terinspirasi oleh pemikiran pembaruan serta merasa prihatin dengan realitas sosial religius di Indonesia. Faktor internal merajalelanya praktek bid'ah, khurafat, syirik, takhayul dalam kehidupan beragama, sehingga ajaran Islam tidak lagi murni sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kondisi keagamaan umat Islam di Jawa yang banyak dipengaruhi oleh sinkretisme, yaitu campuran budaya lokal dan Islam. Yang ketiga, lemahnya sistem pendidikan Islam tradisional yang kurang responsif terhadap kemajuan zaman dan cenderung mengisolasi diri. Yang keempat, pemahaman mendalam Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam Quran Surah Al Imran ayat 104, Quran Surah Al-Maun, dan Quran Surah Al-Asr, yang mendorong beliau membentuk organisasi teratur untuk dakwah. Faktor eksternal, penjajahan Belanda yang menerapkan politik kolonial, termasuk rencana kristenisasi dan proteksi terhadap golongan Kristen atau Katolik. Yang kedua, kemajuan pengaruh misi Kristen serta Katolik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang membuat umat Islam tertinggal. Yang ketiga, pandangan sebagai intelektual Indonesia yang menganggap Islam sebagai agama ketinggalan zaman. Yang terakhir, pengaruh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang sampai ke Indonesia melalui pengalaman haji Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kombinasi faktor-faktor ini mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang sistematis dan modern. Yang kedua, tujuan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah. Tujuan utama Muhammadiyah secara resmi adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Secara lebih rinci, sebagai organisasi dakwah, tujuan Muhammadiyah mencakup melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran di semua bidang kehidupan. Yang kedua, melakukan tajdid, yaitu pembaruan dengan memurnikan ajaran Islam kembali ke Al-Quran dan Sunnah yang sahih, serta mengembangkan pemahaman Islam yang berkemajuan. Yang ketiga, membangun masyarakat yang bertauhid murni, berakhlak mulia, maju dalam ilmu pengetahuan, sejahtera, dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan terakhir, Muhammadiyah bukan organisasi politik, melainkan gerakan masyarakat yang fokus pada pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan umat melalui amal usaha seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu soal nomor 3, yaitu makna lambang Muhammadiyah. Lambang Muhammadiyah berbentuk matahari bersinar dengan 12 sinar putih. Di tengahnya bertuliskan kaligrafi Muhammadiyah, dikelilingi 2 kalimat syahadat dengan dasar berwarna hijau. Lambang ini dirancang oleh putra Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Haji Sirat Dahlan, sejak awal berdirinya organisasi. Berikut makna filosofisnya. Yang pertama, matahari melambangkan sumber cahaya, kekuatan, dan pencerahan. Muhammadiyah diharapkan menjadi sumber kekuatan spiritual dan pencerahan bagi umat dan masyarakat seperti matahari yang menerangi alam. Yang kedua yaitu 12 sinar putih, melambangkan semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah seperti kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin itu juga ada terdapat dalam surah Al Imran ayat 52 yang berbunyi falamma ahsana Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah
qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Artinya, maka ketika Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolongku dalam menegakkan agama Allah? Para Hawariyun berkata, kamilah penolong agama Allah. Yang kedua, surah As-Saff ayat 14, itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada Hawariyun, siapakah penolong-penolongku menuju Allah. Yang kita lanjutkan lagi tentang filosofi lambang yang ketiga, yaitu tulisan Muhammadiyah di tengah, yaitu menunjukkan nama organisasi yang berarti pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dua kalimat syahadat, yaitu dasar utama akidah Islam dalam ketauhidan dan kerasulan, menegaskan bahwa semua gerak Muhammadiyah berlandaskan tauhid yang murni. Warna putih yaitu kesucian dan keikhlasan dalam beramal. Warna hijau, kedamaian, kesejahteraan, kesuburan dan harapan. Lambang ini menjadi pengingat bahwa Muhammadiyah harus terus memancarkan cahaya Islam yang murni, berkemajuan dan bermanfaat bagi semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.